Halo Barudax, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel kita semua. Apalagi kalau bukan PC Movie. Di video kali ini kita akan melanjutkan film sebelumnya, yaitu Home Alone 4. Di film keempatnya ini menceritakan tentang Kevin yang kembali menjadi pemeran utama. Namun kali ini dirinya diperankan oleh orang yang berbeda. Film ini menceritakan Kevin yang bertemu dengan ibu tirinya yang sangat kaya raya. Dan bahkan karena kekayaan miliknya itu, pesta Natal yang dia adakan pun sampai didatangi oleh keluarga kerajaan. Namun disitulah akar masalah dimulai. Keberadaan dari sang pangeran mengundang dua orang penjahat untuk pergi ke pesta itu dan menyandra dirinya. Apakah kali ini Kevin dapat menangkap penjahat seperti sebelumnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Di awal film diperlihatkan rumah dari keluarga McAllister yang dihiasi dengan ornamen Natal. Di sana terdapat sebuah keluarga yang sedang bersiap-siap merayakan hari Natal. Terlihat di sana seorang wanita yang bernama Kate. Dia adalah ibu dari Kevin. Dan juga ada kedua kakak Kevin yang bernama Megan dan Buzz. Terlihat di sana Kevin yang sedang berbaring dan menonton video Natal tahun sebelumnya. Dia merasa sedih karena Natal tahun ini sangat berbeda. Hal itu dikarenakan ayah dan ibu Kevin yang akan berpisah. Di tengah kesedihannya itu, ibu Kevin lalu masuk menemui Kevin. Di sana Kevin bertanya kepada ibunya, mengapa mereka berdua harus berpisah? Dan ibunya pun menjawab kalau itu disebabkan oleh suatu hal yang berada di luar kendali mereka. Namun walaupun sudah berpisah, ayah dari Kevin yang bernama Peter terkadang masih suka menemui mereka. Dan tepat di malam itu, tiba-tiba ayah dari Kevin datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Di sana Peter bercerita kepada Kate kalau dia dan kekasihnya akan melangsungkan pernikahan sebentar lagi. Mendengar itu, Kate pun menjadi kecewa. Ternyata kedatangan dari Peter hanya untuk memberikan kabar buruk padanya. Dan juga Peter berniat untuk membawa anak-anaknya dan merayakan Natal bersama mereka. Sekaligus juga dia ingin anak-anaknya mengenal kekasih barunya yang bernama Natalie. Namun saat Peter mengajak anak-anaknya untuk pergi, mereka pun tak ada yang mau ikut dengannya. Megan beralasan kalau dia ingin bermain dengan kawan-kawannya. Sedangkan Buzz, dia tidak ingin liburan Natalnya kali ini terganggu. Dan Kevin dia beralasan kalau dia ingin merayakan Natal bersama ibu dan keluarganya. Di malam itu, lagi-lagi Kevin ditinggal oleh ibunya untuk pergi bekerja. Namun saat ini dia tidak sendirian. Di sana terdapat Buzz yang menemaninya. Namun bukannya menjaga Kevin, Buzz malah memperkerjakan Kevin layaknya seorang pembantu. Dan juga dia selalu menjahili Kevin. Karena kesal dengan perbuatan Buzz, di dalam kamar dia lalu terpikirkan untuk pergi dari rumah itu dan menemui ayahnya. Dengan uang yang seadanya, Kevin pun lalu nekat pergi ke rumah Natalie. Berpindah ke kediaman Natalie. Terlihat Peter dan Natalie yang baru saja sampai di rumah. Natalie adalah seorang wanita kaya. Saking kayanya, semua alat di rumah Natalie dapat dikendalikan hanya dengan suara. Di sisi lain diperlihatkan sepasang penjahat yang sedang memantau kediaman dari Natalie. Mereka bernama Marv dan Vera. Mereka berdua telah lama memantau rumah itu. Karena mereka berniat untuk menculik pangeran saat pesta Natal di rumah Natalie nanti. Dan jika mereka berhasil, maka mereka dapat meminta tebusan ke kerajaan dengan jumlah yang sangat banyak. Sampailah Kevin di kediaman milik Natalie. Dari dalam taksi dia dapat melihat sebuah rumah yang sangat besar. Dan saat Kevin memencet bel rumah itu, dia lalu disambut oleh seorang pria botak yang merupakan bodyguard dari Natalie. Pria itu bernama Prescott. Melihat Kevin yang hanya sendirian, Prescott pun lalu mengantar Kevin untuk bertemu dengan ayahnya dan juga Natalie. Dan saat Kevin melihat ayahnya, dia lalu berlari kegirangan dan memeluknya. Di sana Peter dan Natalie terlihat sangat senang, karena ternyata Kevin ingin menghabiskan liburan Natal bersama mereka. Natalie pun lalu memanggil asistennya yang bernama Molly. Dia menyuruh Molly untuk mengantar Kevin ke kamar istimewa yang sudah disiapkan khusus untuknya. Namun sebelum Kevin pergi, Prescott lalu memberikan sebuah remote kecil kepada Kevin,
yang mana dengan remote itu dia bisa menggerakkan benda-benda apa saja yang ada di dalam rumah Natalie hanya dengan menggunakan suara. Melihat itu pun Kevin sangat takjub dan dia berkata kalau dia akan betah tinggal di sini. Dan tidak hanya itu, lagi-lagi Kevin dibuat takjub dengan kemewahan kamar miliknya, yang mana di sana terdapat banyak sekali mainan impiannya yang membuat Kevin menjadi kegirangan. Di rumahnya, ibu Kevin terlihat sangat panik karena Kevin sudah tidak ada di sana. Namun saat Kate ingin pergi mencari Kevin, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Peter yang mengatakan kalau Kevin saat ini bersamanya. Dan juga Peter berterima kasih kepada Kate karena telah mengizinkan Kevin untuk menghabiskan liburan Natal bersamanya. Saat waktu menunjukkan jam 7 tepat, Kevin lalu dibangunkan oleh Molly melalui sebuah TV yang sangat besar. Di sana Kevin dilayani dengan sangat spesial layaknya seorang raja. Tidak hanya itu, Kevin juga diberikan sebuah kado oleh Natalie, berupa mainan pesawat terbang yang sangat besar. Wow, thanks Natalie. Namun sayangnya, di pagi itu Kevin tidak bisa berlama-lama bersama Natalie dan ayahnya, karena mereka berdua sedang ada kesibukan lain, yaitu pergi ke sebuah acara amal yang diadakan oleh Natalie. Dan sebelum mereka pergi, Natalie berpesan kepada Kevin, jika dia ingin meminta sesuatu, maka bilang saja kepada Prescott. Karena tidak ingin menyia-nyiakan perkataan Natalie, Kevin lalu meminta kepada Prescott untuk membuatkan sebuah milkshake untuknya. Can you make a milkshake? Dan saat Prescott sedang membuat milkshake untuk Kevin, tanpa sengaja Kevin melihat sebuah ruangan yang bertuliskan no entry. Namun karena rasa keingintahuannya, Kevin pun lalu memasuki ruangan itu. Baru sebentar Kevin di ruangan itu, tiba-tiba Prescott muncul dan berkata kalau ini adalah ruang kendali seluruh rumah dan juga ruang milik pribadinya. Melihat Prescott yang marah, Kevin pun hanya bisa diam dan ketakutan. Di sisi lain terlihat Marv dan Vera yang sedang memantau kediaman Natalie dengan menggunakan teropong. Di sana Marv memutuskan untuk masuk ke dalam kediaman Natalie untuk melihat lebih jelas. Dan saat Molly pergi dengan menggunakan mobil, mereka pun memanfaatkan kesempatan itu dan berlari masuk melewati gerbang. Ternyata aksi dari mereka berdua terlihat oleh Kevin dari dalam kamarnya. Di sana Kevin lalu tersadar kalau orang yang telah memasuki rumah itu adalah Marv. Kevin yang melihat itu pun langsung pergi untuk menghubungi Prescott. Namun sayangnya saat Kevin memencet alat itu, dia tidak mendapatkan jawaban darinya. Marv dan Vera yang sudah berhasil masuk melewati gerbang, mereka pun sampai di pintu belakang. Namun entah dapat dari mana, Marv lalu mengeluarkan sebuah remote dan mematikan alarm rumah itu dan masuk ke dalam. Karena tidak ada orang lain, Kevin pun mencoba untuk mengusir mereka berdua. Dan saat Marv dan Vera memasuki kamar mandi, Kevin lalu dengan sigap menyalakan keran, yang membuat mereka berdua tersembur air dengan sangat deras. Saking derasnya debit air yang dikeluarkan, kamar mandi itu pun berubah menjadi seperti kolam renang. Dan saat pintu itu dibuka, air dari kamar mandi lalu keluar dan membanjiri seisi rumah. Di sana Marv pun tersadar kalau bocah yang dia hadapi bukanlah anak kecil biasa, melainkan dia adalah Kevin yang telah menyebabkan Marv 2 kali masuk penjara. Dan dia pun berkata kepada Kevin kalau dia akan kembali. Tak berselang lama setelah kepergian Marv, Natalie dan Peter pun datang. Dan betapa terkejutnya Natalie setelah melihat banyaknya air yang sudah membanjiri seisi rumahnya. Natalie pun lalu memanggil Prescott, dan Kevin menjadi bingung karena sebelumnya dia telah mencoba alat itu, namun tidak ada jawaban sama sekali. Kevin lalu menceritakan kalau kejadian ini disebabkan oleh maling. Namun karena Kevin yang masih kecil, tak ada seorang pun yang percaya padanya. Dan juga Prescott menyalahkan Kevin atas semua kejadian ini. Merasa tidak ada yang mempercayainya, Kevin pun lalu berjalan pergi dengan lesu. Di dalam dapur, ayahnya kembali meminta Kevin untuk menjelaskan apa yang telah dia perbuat. Namun Kevin pun tetap bersikeras dan berkata kalau semua itu disebabkan oleh maling. I told you the burglars broke into the house. Tiba-tiba Natalie pun datang dan dia berkata tidak apa-apa. Dia memaklumi perbuatan dari Kevin karena dia hanyalah seorang anak kecil. Dan lagi pula dia tidak rugi karena rumah miliknya memiliki asuransi. Karena ingin membuktikan ucapannya, Kevin pun diam-diam masuk ke dalam ruangan Prescott dan memutar kembali rekaman CCTV untuk membuktikan kepada ayahnya dan Natalie.
Namun sayangnya saat dia memutar rekaman itu, kamera tersebut ternyata mati, dan Kevin pun tidak dapat membuktikan hal tersebut. What? Prescott must have turned off the cameras. Di sana Kevin memberitahu Molly kalau Prescott merupakan bagian dari kelompok pencuri itu. Karena Kevin melihat kalau pencuri itu memiliki remote, sehingga mereka dapat dengan mudah memasuki rumah. Dan Kevin yakin kalau remote itu berasal dari Prescott. Molly yang mendengar itu pun hanya menganggap kalau Kevin sedang berimajinasi saja. Yeah, you do have an overactive imagination. Saat Kevin sedang merenung di dalam kamarnya, tiba-tiba ayah Kevin datang dan menyemangatinya. Peter yang tahu kalau Kevin sangat menyukai pohon Natal, dia pun lalu mengajak Kevin ke bawah untuk menghias pohon Natal mereka. Dan Kevin pun kembali bergembira. Di sisi lain terlihat ibu dan kakak-kakak Kevin yang juga sedang menghias pohon Natal milik mereka. Walaupun terlihat lebih sederhana, tapi mereka semua sangat bahagia. Dan karena hal itu, ibu Kevin pun kembali merindukan Kevin. Di pagi harinya saat Kevin dan ayahnya sedang turun untuk melihat pohon Natal mereka pun terkejut karena hiasan yang mereka pasang di pohon itu sudah berubah. Hal itu disebabkan oleh Natalie yang meminta orang lain untuk menghias pohon Natal mereka. Walaupun pohon itu terlihat lebih bagus, tapi justru Kevin dan Peter malah kecewa karena pohon yang telah mereka buat bersama sudah tidak ada. Melihat anaknya yang sedih, Peter pun lalu membujuk Kevin dengan memberikan sebuah kado yang sangat besar. Dan rupanya itu adalah mainan berupa alat mata-mata yang selama ini diinginkan Kevin. Yang tentu saja Kevin pun menjadi sangat senang. Thanks, Dad. Thanks, Natalie. Kevin yang masih terkejut dengan hadiah alat mata-mata itu, dia pun kembali dikejutkan dengan kedatangan ibunya yang bersama dengan Buzz dan Megan. Melihat kedatangan ibunya itu, Kevin pun langsung berlari dan memeluknya. Begitu juga dengan Buzz dan Megan. Mereka yang sudah lama tidak bertemu ayahnya pun langsung berlari memeluknya. Kevin yang baru bertemu dengan kakak-kakaknya, dia pun langsung mengajak Buzz dan Megan untuk berkeliling rumah. Dan juga Kevin menunjukkan fasilitas-fasilitas mewah dari rumah itu. Di malam hari terlihat Peter dan Natalie yang sudah berpakaian rapi. Mereka berdua ingin pergi menjemput tamu istimewa yaitu pangeran kerajaan. Dan sebelum pergi, Natalie lalu menitipkan semuanya kepada Prescott dan Molly. Terlihat di sana, ruangan yang sudah dipenuhi dengan hiasan dan makanan-makanan yang sudah disiapkan untuk para tamu pesta nanti. Namun saat Kevin sedang mengelilingi ruangan di rumahnya, Kevin dikagetkan dengan kedatangan dari Marv dan Vera. Dan juga Kevin melihat ada Prescott di sana yang membukakan pintu untuk mereka. Dan Kevin pun semakin yakin kalau Prescott adalah bagian dari para penjahat itu. Dan untuk mencegah aksinya, Kevin pun lalu memancing Prescott untuk mengikutinya. Dan saat dia lengah, Kevin lalu menguncinya di dalam lemari pendingin. Berlanjut ke penjahat lainnya. Saat Marv dan Vera sedang mengendap-endap untuk mempersiapkan penculikan besok, diam-diam Kevin dengan alat mata-matanya memperhatikan mereka. Dan saat Marv sedang menurunkan sebuah karung yang berisikan Vera, Kevin pun lalu membuka pintu itu yang menyebabkan Marv dan Vera jatuh melewati jendela. Peter dan Natalie pun sudah kembali. Namun sayangnya, karena keterlambatan pesawat, pangeran pun tidak jadi datang malam itu. Dan mereka berdua mengganti pesta tersebut menjadi malam tunangan mereka. Di dapur terlihat Kevin yang sudah siap untuk melawan penjahat dengan menggunakan sebuah wajan. Dan saat Marv dan Vera mulai mendekat, Kevin pun lalu memukul wajan itu yang mendarat tepat di muka Marv. Dan tidak hanya itu, Marv dan Vera pun lalu tertimpa panci yang berisikan coklat. Saat Peter dan Natalie sedang mengumumkan pertunangan kepada para tamu, tiba-tiba Kevin berlari dan menyelinap untuk menghindari kejaran dari Marv dan Vera. Dan karena ulahnya itu, acara yang seharusnya menjadi malam yang sakral untuk Peter dan Natalie, kini malah menjadi kacau. Peter dan Natalie pun sangat marah kepada Kevin karena kejadian itu. Namun Kevin menjelaskan kalau semua itu terjadi karena adanya pencuri. Dan dia berkata kalau pencuri itu berniat ingin menculik pangeran. Namun Peter dan Natalie tidak percaya dengannya. Dan bahkan, ayahnya menuduh Kevin kalau dia berniat untuk menghancurkan hubungan ayahnya dengan Natalie. Kevin yang ngomongannya sudah tidak dipercaya lagi pun hanya bisa terdiam dan pergi ke kamarnya. Karena tak ada seorang pun yang mempercayainya lagi, Kevin pun lalu memutuskan untuk menelepon ibunya. Dan saat ibunya mengangkat telepon itu, terdengar kalau ibu Kevin sedang menangis. Kevin yang mengetahui itu, dia pun langsung bertanya, apa yang menyebabkan ibunya menangis? Namun ternyata Kate hanya sedang menonton film kesukaannya yang berjudul It's Wonderful Life.
Dan setelah puas berbincang dengan ibunya, Kevin pun lalu memutuskan untuk tidur. Namun baru saja dia ingin tertidur, tiba-tiba Natalie masuk ke kamarnya dan mendatangi Kevin. Di sana Natalie berkata kepada Kevin kalau dia masih membuat kekacauan lagi, maka Natalie akan mengusirnya dari rumah ini, dan Kevin tidak akan bertemu dengan ayahnya lagi. Namun bukannya takut, di malam itu Kevin justru malah mempersiapkan rencananya untuk melawan para penjahat. Karena tidak ada seorang pun yang mempercayainya lagi, Kevin pun membuat jebakan-jebakan itu sendiri. Dan dia ingin membuktikan kepada semuanya kalau perkataannya bukanlah omong kosong belaka. Di pagi harinya, Kevin bangun dan berlari dengan sangat bahagia, karena hari itu adalah hari Natal. Namun kesenangan Kevin hilang begitu saja. Di pagi itu, ayahnya dan Natalie harus pergi kembali untuk menjemput pangeran. Karena sebelumnya, pesawat yang dinaiki pangeran mengalami keterlambatan. Saat Peter dan Natalie pergi, para penjahat itu pun langsung memulai aksinya. Terlihat Muff dan Vera yang diam-diam masuk ke dalam rumah Natalie. Kevin yang sudah memperkirakan hal itu, dia pun juga memulai rencana miliknya. Dan rencana pertamanya adalah menangkap orang dalam terlebih dahulu. Kevin kemudian mengetuk ruangan milik Prescott, dan dia berkata kalau Natalie menyuruhnya untuk menyiapkan anggur di ruang bawah tanah untuk menyambut kedatangan keluarga kerajaan. Dan saat Prescott baru saja memasuki ruangan itu, Kevin lalu menutup pintu itu dan menguncinya di dalam. Saat ingin menjalankan rencana selanjutnya, dia pun lalu bertemu dengan Molly. Di sana Kevin memberitahunya kalau ada pencuri yang sedang menyelinap masuk ke rumah ini. Dan juga Kevin memberitahu Molly kalau dia sudah menangkap Prescott. Karena Prescott adalah bagian mereka yang selama ini berpura-pura. Namun betapa kagetnya Kevin ketika Molly mengatakan kalau dirinya salah. Yang sebenarnya menjadi orang dalam dari penjahat itu adalah Molly. Dan tidak hanya itu, Molly pun bukan hanya sekedar orang dalam, melainkan dia adalah ibu dari Muff. Dan setelah memberitahu itu, Muff dan Vera pun muncul. Kevin dan Prescott pun kini terkunci di ruang bawah tanah, tidak bisa berbuat apa-apa. Di sana Prescott menanyai Kevin, kenapa dia bisa menuduhnya sebagai bagian dari para penjahat itu. Dan Kevin pun menjawab kalau selama ini sikap Prescott selalu mencurigakan. Dan juga saat pertama kali pencuri itu datang ke rumah, Prescott tidak menjawab panggilan dari Kevin dan juga mematikan CCTV di rumah itu. Dan di sana Prescott pun mulai jujur. Natalie selalu memerintahkannya untuk bekerja 24 jam. Dan karena hal itu, Prescott selalu memanfaatkan waktu kepergian Natalie untuk beristirahat di ruangannya. Saat mereka mulai putus asa, Prescott pun teringat kalau dia selalu membawa telepon genggam di sakunya. Melihat itu, Kevin pun langsung meminjam telepon milik Prescott dan menelpon ibunya. Namun karena posisi Kevin yang berada di ruang bawah tanah, Kate tidak bisa mendengar suara Kevin dengan jelas karena terhalang sinyal di sana. Dan karena kekhawatirannya, Kate lalu menelpon rumah Natalie yang kebetulan telepon itu diangkat oleh Molly. Kate mengatakan kalau dia ingin berbicara dengan Kevin. Namun Molly menjawab kalau saat ini Kevin tidak ada di rumah karena dia sedang pergi bersama Natalie dan ayahnya untuk menjemput pangeran. Kate yang masih khawatir dengan keadaan anaknya, dia pun lalu menghubungi Peter dan menanyakan keadaan Kevin. Peter pun menjawab kalau saat ini dia sedang pergi bersama Natalie dan Kevin sedang ada di rumah. Mendengar itu, Kate pun menjadi heran, karena sebelumnya dia baru saja menelpon rumah Natalie, dan dia diberitahu kalau Kevin sedang bersama ayahnya. Mengetahui itu, Peter pun lalu mulai khawatir, memikirkan kondisi anaknya di rumah, dan dia pun memutuskan untuk pulang kembali melihat kondisi Kevin. Namun saat dia ingin pergi, Natalie menghiburnya kalau mungkin saja itu adalah ulah dari Kevin yang mencari perhatian ayahnya karena dia ditinggal sendirian. Kembali ke ruang bawah tanah. Di sana Prescott teringat kalau ada satu jalan keluar untuk pergi dari ruang bawah tanah itu, yaitu melewati lift makanan yang terhalang oleh tumpukan kardus. Kevin dan Prescott yang tidak ingin menyia-nyiakan jalan satu-satunya itu, dia pun lalu dengan bersemangat memindahkan kardus-kardus tersebut, dan mereka sepakat kalau mereka akan bekerja sama untuk menangkap kedua penjahat itu. Karena lift yang terlalu kecil, Kevin pun memutuskan untuk pergi terlebih dahulu dan akan membebaskan Prescott dari bawah sana. Dan setelah berhasil keluar dari sana, Kevin pun lalu menjepit kepala Muff dengan lift tersebut dan memukulnya dengan jebakan yang sebelumnya telah dia siapkan. Molly yang mendengar suara gaduh, dia pun langsung pergi menemui Muff. Dan saat dia memakai lift,
Dia malah terjebak di dalamnya karena sebelumnya Kevin telah merantai lift itu agar tidak bisa dipakai. See ya. Peter yang baru saja sampai di bandara, dia pun memutuskan untuk pulang kembali karena dia khawatir dengan keadaan anaknya Kevin. Taxi. Begitu juga dengan Kat. Terlihat di sana dia sedang mengendarai mobilnya bersama dengan Buzz dan juga Megan untuk pergi menuju rumah Natalie. Melihat Kevin yang melarikan diri, Marv dan Vera pun memutuskan untuk berpencar. Dan saat Marv sampai di kamar Kevin, dia lalu melihat sepasang kaki yang sedang bersembunyi di bawah ranjang. Marv yang mengira kalau itu adalah Kevin tanpa berpikir panjang, dia pun langsung menariknya. Kevin yang melihat Marv sudah tidak berdaya, diam-diam dia menukar remote milik Marv dengan remote yang sebelumnya sudah dia rubah. Saat Vera ingin memasuki ruangan itu, Kevin lalu menyalakan sebuah rekaman suara yang sudah dia ubah, di mana di sana terdengar kalau Marv sedang mengatakan kalau Vera adalah orang yang bodoh dan tidak berguna. Karena kesal dengan ucapan itu, Vera pun masuk ke dalam dan menampar wajah Marv. Tidak hanya itu jebakan yang Kevin siapkan. Jebakan-jebakan lainnya sudah menunggu kedatangan Marv dan Vera. Marv dan Vera pun berhasil dikalahkan. Dan saat Molly ingin menangkap Kevin, Prescott lalu muncul dan memukulnya hingga Molly terjatuh. At your service. Tak lama kemudian, ayah, ibu beserta saudara-saudara Kevin pun datang. Who are they? Melihat Marv yang ingin melarikan diri, Buzz dan Megan pun lalu pergi ke pintu belakang dan menangkap penjahat-penjahat itu. Polisi pun datang dan menangkap para penjahat itu. Melihat banyaknya polisi di rumahnya, Natalie pun menjadi bingung, kecewaan apa lagi yang disebabkan oleh Kevin. Namun ternyata selama ini asisten kepercayaannya yaitu Molly telah menipunya dan memanfaatkan kebaikan Natalie. I'm her boss. Di sana juga Peter lalu berkata kepada Natalie, kalau selama dia tinggal di rumahnya, dia selalu merindukan keberadaan keluarganya. Dan juga Peter ternyata masih sangat menyayangi istrinya. Young man, how are we ever going Di akhir film diperlihatkan keluarga Kevin yang sudah kembali bahagia karena ayah dan ibu Kevin sudah kembali bersama. Dan mereka pun merayakan Natal bersama dengan keluarga kerajaan. Dan film pun tamat. Terima kasih semua telah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.